Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat ayah anak yang diadopsi sama Dewa, dia sampailah ke rumahnya Dewa. Di sini dia juga menanyakan kepada Sapam. Pas lagi menanya kepada Sapam, datanglah Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut melihat orang tuanya bayi yang diadopsi dia datang ke rumahnya. Lalu Dewa juga ngomong kepada Sapam, dia mengalihkan pembicaraan orang itu. Lalu Sapam juga dia pergi dari tempat itu. Lalu Sapam itu sudah pergi, Dewa juga menghampiri orang itu. Lalu orang ini juga nanya kepada Dewa, "Pak, maaf mau nanya, saya mau mencari rumahnya Pak Dewa di mana ya? Tahu nggak Bapak?" Kata orang yang di depan pintu gerbang itu. Di sini Dewa juga ngomong, "Saya tidak tahu Pak," kata Dewa. Lalu orang itu juga pergi dari rumahnya Dewa dari depan pintu gerbang, dan Dewa juga pas bapak itu berangkat pergi, dia juga ngomong dalam batinnya, "Maafin saya Pak, saya ngebohong kepada Papa karena saya belum siap untuk kehilangan junior," kata Dewa kepada orang itu. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Pak Arman dia ngomong kepada Bu Diana bahwa Pak Arman dia akan menyekolahkan Lula ke Singapura. Di sini Bu Diana juga sangat kaget dan terkejut. Kenapa Lula harus disekolahkan jauh-jauh? Di sini terlihat Bu Diana juga sangat sedih. Pak Arman juga ngomong lagi kepada Bu Diana, "Ini demi kebaikan Lula," kata Pak Arman kepada Bu Diana. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, di sini di kamar Dewa dia menelepon Pasha. Dia juga janjian sama Pasha, dia ketemuan di suatu tempat untuk membicarakan masalah anaknya si Alia si Hilen Atel. Lalu Pasha juga dia akan menunggu Dewa di tempat biasa. Dia akan merencanakan sesuatu untuk menyelidiki anak yang dibawa oleh si Ken Kelvin dan si Alia si Hilen Atel. Lalu dia juga sudah ditelepon sama Dewa dan dia juga berangkat ke suatu tempat. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini Balia juga dia pergi ke rumahnya Neratu. Pas sampai ke depan rumah Neratu, dia juga tidak sadar ada yang memperhatikannya, yaitu si Nurus Tunjung si Priska, dia yang noong dari depan pintu. Lalu si Priska juga dia Balia sudah lewat, dia juga keluar. Dia juga dalam batinnya ngomong, "Saya harus mengikuti perempuan itu. Pasti dia akan ngobrol lagi sama Dewa. Rahasia-rahasia apalagi yang disembunyikan oleh perempuan itu dan Dewa," kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu pas mau masuk dia ketemu sama Nana dan Suketi dan Dewa. Lalu Suketi dan Dewa juga dia pergi dari hadapan Dewa dan Balia. Lalu di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia terus-terusan dia memantau dan mendengarkan pembicaraan Dewa sama Balia. Dia tidak sadar Balia sama Dewa bahwa ada yang mendengarkan dan ada yang memperhatikan, yaitu si Nurus Tunjung si Priska. Lalu Dewa juga ngomong kepada Balia, "Memang tadi ada orang tua itu ke sini, tapi saya tidak diizinkan masuk karena untung kamu mengasih tahu cepat," kata Dewa kepada Balia. Pas Dewa sudah ngomong kayak gitu, di sini di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska dia sangat kaget dan terkejut bahwa orang tua bayi yang diadopsi Dewa sudah datang ke Jakarta. "Ini kesempatan saya untuk membongkar rahasia besarnya Dewa," kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska si muka dua. Lalu terlihat di sisi lain di kontrakannya si Ken Kelvin si Alia si Hilen Atel yang lagi mau mandiin dede bayi yaitu junior. Tiba-tiba timbullah niat jahatnya untuk menjahatin dede bayi. Lalu dede bayi juga junior juga diangkat sama si Alia si Hilen Atel untuk dimasukkan ke bak air. Untungan si Alia si Hilen Atel juga dia cepat sadar. Langsung dede bayi juga diangkat dan dipeluk dan ngomong dia dalam batinnya, "Bayi ini tidak bersalah. Kenapa saya mau melakukan ini ke dede bayi?" kata batinnya si Alia si Hilen Atel. Singkat cerita, junior juga langsung dibajuin lagi sama si Alia si Hilen Atel. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pasha, di sini Dewa lagi ngobrol sama Pasha dan Dewa juga merencanakan sesuatu dengan Pasha.
Dia juga akan mencari tahu dan akan menyelidiki bayi yang ada di si Alia, si Atel sama si Kate Kelvin. Singkat cerita, Dewa juga pergi pulang dari rumahnya Pasha. Sampai ke rumahnya Neratu di sini, Dewa juga dia lagi ngobrol sama Balia. Dia juga akan merencanakan untuk pergi ke Bogor untuk ke makamnya Junior. Pas lagi dia ngobrol, tiba-tiba di sini datanglah Tante Merlin. Tante Merlin juga di sini sangat kaget ada perempuan baru dan lagi ngobrol sama Dewa. Ini pada Tante Merlin juga belum tahu bahwa itu adalah temannya Nana yang menolong Nana waktu melahirkan. Pas Tante Merlin lagi memarahin perempuan itu, tiba-tiba datanglah Bu Farah. Lalu Bu Farah juga ngomong kepada Tante Merlin dan di sini terjadilah cekcok antara Tante Merlin sama Bu Farah. Kamu itu tidak tahu ya Merlin, ini Mbak Lia ini sudah kerja di perusahaan saya yaitu di Cayananda dan Mbak Lia ini yang menolong Nana waktu melahirkan, kata Bu Farah ke Tante Merlin. Lalu di sisi lain terlihat Bu Diana dia ngobrol sama Lula dan ngomongin masalah Lula akan disekolahin ke Singapura. Lalu di sini Lula juga tadinya sangat kaget dan demi kebahagiaan ibunya sama papanya Pak Arman dia juga mau disekolahin ke Singapura. Lalu di sini Lula juga langsung dipeluk sama Bu Diana. Bu Diana juga sambil sedih memeluk anaknya karena dia akan pergi ke Singapura untuk sekolah lagi. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu yang lagi runding masalah acara akekahnya Junior. Tiba-tiba di sini Junior sangat rewel sekali. Lalu Nana juga mengasihkan Junior kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga membawa Junior ke tengah rumah. Pas Mbak Lia sudah sampai ke tengah rumah, dia juga melihat ada piano. Dia mainkan piano sambil menyanyi supaya menghibur Junior, dan Junior di sini juga dia tidak rewel mendengarkan lantunan lagu Mbak Lia yang lagi menyanyi. Tiba-tiba di sini Mbak Lia yang lagi menyanyi, datanglah Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Mbak Lia sambil menunjuk kepada Mbak Lia. Kenapa kamu ini kan bisa nyanyi, kata Tante Merlin kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat kaget dan terkejut. Ini saya nyanyi cuman menghibur Junior aja karena Junior rewel, kata Mbak Lia kepada Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Mbak Lia, saya enggak marah, malah saya senang kamu nyanyi, kata Tante Merlin kepada Mbak Lia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelor loba titara rajong. Karena Mimin geus kabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.